Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 11D akan menjelaskan materi tentang aplikasi.product. Aplikasi.product 1. Menentukan hubungan dua tegak lurus sejajar. 2. Proyeksi vektor. 3. Aplikasi dalam bidang teknik atau fisika. Yang pertama, menentukan hubungan dua vektor tegak lurus sejajar. A. Vektor sejajar. Kan ada contoh seperti ini. Jadi, yang warna merah ini vektor A. Kalau vektor kolom berarti 1, 2. Gitu kan? Terus ini ada vektor 2A, panjangnya 2 kali vektor A, dan arahnya sama dengan vektor A. Lalu di sini, yang warna hijau ada vektor min A. Panjangnya sama dengan vektor A, hanya arahnya berlawanan. Dan yang terakhir, yang warna ungu ini min 1/2A. Panjangnya separuh dari vektor A dan arahnya berlawanan. Kalau kalian lihat, A, 2A, min 1/2A. Persamaannya adalah keempat vektor ini merupakan garis-garis yang sejajar. Artinya, di sini bisa kita simpulkan vektor A itu sejajar dengan vektor B jika dan hanya jika A sama dengan KB atau KA sama dengan B. Di manakah itu elemen real? Jadi misalkan ada garis, lalu titik A, titik B, dan titik C ini terletak segaris di garis yang warna coklat ini, maka berlaku AB sama dengan K kali AC. Saya mau pakai AB sama dengan K kali BC. Enggak apa-apa, tapi K-nya beda. K-nya di sini sama di sini pasti beda. Gitu ya. Kalian nggak maunya seperti ini. Terus kalian maunya C, A sama dengan K kali CB. Ya, nggak apa-apa. Yang pasti mengandung AB dan C. Karena ketiga titik ini segaris atau kolinier. Jadi bisa kalian kembangkan. Banyak sekali kemungkinannya. Diketahui, vektor AB sama dengan -6, 8, dan vektor CED sama dengan 2U. Minus 1, 2. Tentukan U jika AB sejajar dengan CD. Nah, kalau AB sejajar dengan CD, ya sudah. Kita masukkan saja AB sama dengan K dikali CD. Terus, kita masukkan vektor kolomnya. AB itu -6, 8. Sama dengan K dikali CD. CD itu 2U, minus 1, 2. Ya sudah, kita samakan komponen sumbu X-nya tadi. Min 6 sama dengan K dikali 2, U, min 1. Ini persamaan 1 misalkan. Lalu yang komponen sumbu Y berarti 8 sama dengan K dikali 2. Nah, dari sini bisa kita hitung K. K sama dengan 8/2, 4. Kita masukkan ke persamaan 1. Berarti minus 6 sama dengan K. K-nya 4 dikali 2U, minus 1. Jadi minus 6 sama dengan 4 dikali, berarti 8U, min 4. Min 4 pindah kiri, min 6 plus 4 berarti min 2. Sama dengan 8U, berarti U sama dengan min 2/8 atau min 1/4. Jadi nilai U agar vektor A, B sejajar dengan vektor CED adalah min 1/4. Sekarang kita ke bagian yang BE, yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Berdasarkan rumus dot product, vektor A dikali vektor BE sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Jadi, kurang lebih seperti ini gambar vektornya. Ini yang A, kemudian ini yang B. Sehingga, sudutnya secara umum itu kalau dua vektor yang saling tegak lurus jika tetanya 90 derajat. Jadi, rumus yang ini tetanya sekarang kita ganti 90 derajat karena dua vektor yang saling tegak lurus. Panjang A dikali panjangnya B dikali cos 90 derajat. Cos 90 derajat tentu nilainya 0. Berarti bisa kita ubah lagi seperti panjangnya A dikali panjangnya B dikali cos. Sehingga berapapun nilai panjangnya A kalau nanti dikalikan 0, maka tentu hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya kita ke contoh soal dua vektor tegak lurus. Diketahui, vektor A sama dengan 3, minus 4, 6. Vektor B sama dengan 6, X minus 1.
dan vektor C sama dengan 2 minus 2,5. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, tentukan vektor C dikali vektor A dikurangi vektor B. Karena vektor A, TK lurus dengan vektor B, maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0, jadi 3. Min 4,6 dikali 6, X min 1 sama dengan 0, 3. Lalu kita hitung. 3 dikali 6 sama dengan 18 min. 4 dikali X sama dengan min 4X. 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Sama dengan 0. 18 min 6 sama dengan 12. Min 4X pindah ruas menjadi plus 4X. 12 dibagi 4 sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi, nilai vektor V dikali vektor A min vektor BE adalah 3. C. Hubungan vektor sejajar dan vektor tegak lurus. Vektor sejajar, ciri utamanya sejajar atau berlawanan arah. Vektor tegak lurus, ciri utamanya sudut 90 derajat. Vektor sejajar, dot produk A dikali B, yaitu hasil tidak sama dengan 0, kecuali salah satu vektor 0. Vektor tegak lurus, dot produk E dikali B, hasil sama dengan 0. Materi kedua yaitu proyeksi vektor. Diketahui vektor A dan vektor B dengan sudut kedua vektor adalah alfa. Maka proyeksi vektor A pada B berarti dari ujung kiri B sampai ke tengah B disebut dengan C, di mana vektor C adalah proyeksi A pada B. Cara menentukan vektornya, vektor C ini kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang vektor C dengan vektor yang B, vektor satuan itu. Vektor B kita bagi dengan panjang B. Panjang vektor proyeksinya ini kita gunakan A dikali B. Perpanjang B, lalu dikalikan dengan vektor B, perpanjang B. Jadi, vektor proyeksinya adalah A dikali B. Perpanjang B dikuadratkan dikali vektor B. Maka akan menjadi rumus untuk mencari vektor proyeksi A pada B. Proyeksinya adalah A dikali B. Perpanjang B dikali vektor B. Dengan syarat proyeksinya pada B, jika proyeksinya B pada A. Maka, vektor proyeksinya A dikali B perpanjang vektor B dikali A. Selanjutnya ke contoh soal proyeksi vektor. Diketahui vektor U sama dengan 1,2 dan vektor V 43. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal vektor V pada vektor U. Jadi U dikali V perpanjang U dikuadratkan dikali vektor U. Ini kita kalikan saja yang posisinya bersesuaian. 1 kali 4 kemudian 2 dikali 3 ini dijumlahkan. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor U dikuadratkan. Panjang vektor U itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemen U1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2, kemudian ini dikuadratkan kali vektor U. Vektor U-nya 1 dikali 4 itu 4, 2 dikali 3 itu 6 jadi 4 plus 6, per 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 1 ditambah 4 jadi akar 5 dikuadratkan kali vektor U4. 6 sama itu 10 per akar 5 dikuadratkan 5 kali vektor U-nya pukul 12 10 dibagi 5 itu 2,2 itu merupakan skalar. Kita kalikan dengan elemen-elemen pada vektor ini. 2 dikali 1 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Nah ini adalah vektor proyeksinya atau bisa ditulis 2i4j. Jadi proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U adalah 2i4j. Materi ketiga yaitu aplikasi bidang teknik atau fisika. Contoh pertama dalam bidang teknik. Menentukan arah gaya pada mesin dalam perancangan mesin. Dot product dipakai untuk mengetahui apakah dua gaya searah, berlawanan, atau tegak lurus. Ini penting agar mesin bekerja efisien. Contoh, pada mesin pengangkat barang, arah gaya harus sesuai dengan arah perpindahan supaya energi tidak terbuang. Kesimpulan dot product dalam teknik digunakan untuk menghitung usaha, menganalisis arah gaya, dan menentukan efisiensi gerak pada mesin atau kendaraan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua dalam bidang fisika.
Gerak benda pada bidang miring. Dot product juga digunakan untuk mengetahui bagian gaya yang benar-benar memengaruhi gerakan benda pada suatu arah tertentu. Contoh, saat mendorong koper di jalan yang menanjak, tidak semua gaya dorongan langsung membuat koper maju karena arah gaya dan arah jalan tidak selalu sama. Kesimpulan, dalam fisika, dot product digunakan untuk menganalisis hubungan arah antara dua besaran vektor, seperti gaya, kecepatan, dan arah cahaya, sehingga membantu memahami berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak penjelasan tentang proyeksi vektor.